Shalom, damai di hati, Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Jemaat Gemim Immanuel, Jakarta Barat dan sekitarnya, kolom 1 sampai dengan kolom 6. Baiklah, ibadah kolom kita akan segera kita mulaikan. Untuk itu, saya undang kita berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang pertama dan kedua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 6 Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita lakukan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama, kami puji dengan riang. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nats pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, Engkau yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun saat ini ya Bapa, kami mau mengaku akan kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepadamu. Kiranya Tuhan Kau menilik kami, mengampuni kami atas salah dan dosa kami, agar kami selalu layak untuk ada di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Hamba-Mu yang Kau pakai juga Tuhan, kiranya Kau berikan Roh Kudus-Mu agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Nehemia 2 ayatnya yang ke-19 sesuai dengan renungan harian keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Nehemia 2 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi, ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema dari perenungan kita saat ini yaitu hadapilah tantangan dan tekunlah bekerja. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menikmati hasil dari buah kerja keras adalah suatu kenikmatan. Sebab apa yang kita nikmati itu adalah berkat atas perjuangan hidup yang kita jalani. Sebab dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat ada banyak orang yang menikmati sesuatu yang instan atau yang gampang. Kalau sekarang ada makanan instan, ada minuman instan, dan bekerja pun orang ada yang instan, yaitu mereka yang mengemis, mereka yang korupsi, itu adalah pekerjaan yang instan, yang mereka ingin mendapatkan uang dengan cepat. Ada juga yang menipu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan, saat ini kita menyaksikan bahwa bekerja sambil berserah kepada Tuhan melalui doa, melalui puasa, lalu bekerja dengan iman, ternyata tidak selamanya berjalan lancar. Sebab kita juga harus menghadapi berbagai-bagai cobaan dan tantangan. Dalam bagian ini kita melihat bahwa orang Yahudi sudah siap bersama-sama dengan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Namun Sanballat, Tobia, dan Geshem datang mengolok-olok dan menghina mereka yang bekerja saat itu. Inilah pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi. Dan ketika orang-orang itu mengatakan, apa kamu mau berontak terhadap raja? Maka hal itu menjadi hasutan yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam pekerjaan tembok Yerusalem. Itu boleh kita baca di dalam Nehemia 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-8. Namun pergumulan dan tantangan ini tidak menghalangi pekerjaan mereka sehingga pembangunan itu tetap dilaksanakan. Jadi walaupun mereka diolok oleh orang-orang, tetapi Nehemia dan teman-temannya tetap mau membangun tembok Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku, memang dalam setiap keberhasilan atau kesuksesan yang kita raih, dibutuhkan satu perjuangan yang maksimal, terutama menghadapi tantangan dan pergumulan. Memang di dalam
keadaan sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali pergumulan dan tantangan yang dihadapi di dalam pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang merasa susah untuk mencari pekerjaan, dan banyak orang yang menghadapi tantangan di dalam pekerjaan. Karena dengan keadaan sekarang, banyak hal-hal yang harus dilakukan. Ketika keluar rumah, kita harus memakai masker. Ketika kemana-mana, kita harus mencuci tangan. Kita harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita harus menjaga jarak dengan teman-teman di pekerjaan kita. Itu merupakan suatu bagian tantangan dari pekerjaan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, kita pasti akan ditolong. Kita pasti akan disertai. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita bertekun di dalam melakukan pekerjaan sambil kita berdoa, sambil kita berpuasa, sambil melakukan apa yang Tuhan kehendaki ketika kita melakukan pekerjaan. Kita belajar dari firman ini bahwa kita harus menghadapi tantangan dan tetap tekun bekerja untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan kita. Mari andalkan Tuhan, tetap berdoa, dan berserah ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan dalam pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur sambil memberi. Kita menyanyi dari NKB 133 baitnya yang pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tak berpuluh. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Saudara-saudaraku, kita akan berdoa dan nanti doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Kami tahu Tuhan di tengah tantangan-tantangan dalam pergumulan dalam kehidupan kami. Kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap mengandalkan kekuatan daripadamu Tuhan. Ya Bapa di surga, firman-Mu menguatkan kami agar kami mampu Bapa untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan dalam tugas dan pekerjaan kami. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tahu banyak hal yang harus kami lakukan. Hal yang bukan dilakukan setiap hari ketika sebelum kami mengalami ini. Namun sekarang Tuhan, di tengah tantangan ini kami datang kepadamu memohon kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau memberkati kami ya Bapa, kolom 1 sampai dengan kolom 6 Jemaat Gemini Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Tuhan senantiasa menopang kami, menolong kami dalam setiap persoalan kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam tugas kerja, dalam pergumulan, di dalam sakit, di dalam apapun Tuhan yang mereka hadapi. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk badan pekerja Majelis Jemaat Gemini Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Kau memberkati ketua jemaat kami, Pendeta Heni, Milingkang Rakian, dan tugas kerja dalam kesehatannya. Memberkati juga Pendeta Temi, Wantania. Memberkati semua pelayan khusus, perangkat pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami satu kesatuan hati untuk melayani-Mu di tengah keadaan yang tidak seperti biasanya.
Berdoa kami ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, berkati Indonesia yang sebentar lagi menghadapi hari ulang tahun kemerdekaan. Kiranya berikanlah kedamaian, ketentraman bagi Indonesia. Berikanlah juga kemampuan bagi pemerintah kami Bapa, dari Presiden sampai ke RT RW, memberkati mereka ketika mereka memerintah kami sebagai rakyatnya. Hikmat marifat dari Tuhan turun atas mereka. Bapa di surga, kami serahkan akan pemerintah dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berdoa kami untuk janda-janda, anak yatim piatu, para duda. Kiranya juga Tuhan menopang mereka, menolong mereka. Kami juga berdoa mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang bersuka cita, sempurnakan sukacita atas hari kelahiran, atas pertambahan usia, maupun hari di mana mereka merayakan hari pernikahan. Berkati dan sempurnakan sukacita dari setiap mereka yang merayakannya. Bapa, kami juga telah memberikan persembahan, berkati persembahan kami, biarlah itu dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Dengarkanlah firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita menyanyikan dari NNBT 26 ayat yang pertama, Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap setiamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Kita akan menerima berkat. Sampaikanlah salam kepada saudara-saudara kita seiman dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.